kepada para pegawai dan juga stakeholders yang ada Iya. di perusahaan itu sendiri agar apa istilahnya tidak menyimpang ya dari dan juga tetap memiliki integritas yang harus dimiliki oleh pegawai dan staf stakeholders itu sendiri, dan juga harus juga memiliki skill analisis hukum, public speaking, dan juga up to date terhadap peraturan. Dari berbagai hal yang banyak tadi, kira-kira teman-teman, di sini teman-teman ada mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Syifa, silakan, kami persilakan. Ya, saya ada saudara Zanur. Oke, baik, saudara Peter silakan, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Siva juga telah menjelaskan materinya hari ini. Saya punya ada 3 pertanyaan Mbak mungkin. Uh, Pertanyaan pertama saya, mengapa perusahaan seperti OJK harus punya legal officer? Apakah perusahaan kecil yang baru dimulai atau kayak misalnya startup harus punya legal officer juga kah? Berhubung saya juga bukan dari background hukum, saya hanya ingin tahu aja kenapa perusahaan harus punya legal officer. Terus yang kedua, bagaimanakah pekerjaan legal officer di masa pandemi ini? Apakah work from home atau virtual juga dalam mewakili perusahaan di pengadilan? Terus yang ketiga, apakah pekerjaan yang Mbak Siva lakukan ini sekarang cocok untuk kepribadian dan tujuan karir Mbak? Apakah untuk sekarang Mbak memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang penting untuk masa ke depan Mbak selanjutnya? Terima kasih Mbak. Mantap sekali pertanyaannya. Oke. Oke, thank you Peter untuk pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan tadi, Mbak. Monggo Mbak Syifa mungkin bisa jawab dulu yang pertama, mengapa OJK harus punya soal misalnya apa itu legal officer ya? Atau kan juga kenapa perusahaan kecil atau perusahaan yang harus punya legal officer? Oke. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Peter untuk pertanyaannya. Jadi gini, saya mau cerita tentang prakteknya dan realistisnya aja ya, kenapa harus punya legal officer gitu. Kalau untuk pekerjaan legal review, habis itu untuk pekerjaan ke persidangan, misalnya perusahaan itu nanti menyewa pengacara yang dari luar atau dari law firm mana aja gitu kan, itu biayanya sekali ngerjain legal review aja bisa berapa puluh juta atau berapa juta deh, paling murah berapa juta. Nah, sedangkan di perusahaan itu dia membutuhkan legal review yang mungkin bahkan tiap hari, sehari aja satu legal review itu pasti ada. Kali 5 misalnya murahnya deh kita ambil 2 juta, berarti dalam seminggu itu kali 5 10 juta. 10 juta untuk legal review aja ya, bukan kita masuk ke persidangan. Nah, bayangkan kalau misalnya perusahaan harus mengeluarkan dana 10 juta per minggu cuman untuk legal review aja. Sedangkan ada banyak aspek legal yang harus ditangani di perusahaan itu. Kayak tadi misal ada yang gugat kayak gitu kan. Yang menggugat-gugat gitu kan juga biaya law firm di luar dari perusahaan itu akan lebih banyak. Jadi sebenarnya ini lebih ke over budget aja kalau misalnya harus nyewa lawyer dari luar perusahaan gitu. Kalau nah ini sebenarnya kadang kita jadiin bercandaan gitu ya sama teman-teman yang lawyer. Karena kalau pengacara di dalam perusahaan itu kayak gajinya tetap sebulan ya segitu aja. Gitu. Jadi misal sebulan udah ditetapin nilainya segini, ya udah segini aja. Tapi kalau pengacara-pengacara di luar di law firm itu bisa gajinya segini gitu kan. Tergantung case-nya seberapa banyak mereka. Tapi kalau di internal perusahaan itu segini terus. Tuh, jadi memang lebih ke pertimbangan budgeting kan menurut saya ya, karena pekerjaan di apa legal itu pasti ada aja di perusahaan gitu, nggak cuman perbankan tapi rata-rata biasanya kalau perusahaan yang lain ya selain perbankan itu lebih ke perizinan, ngurus izin itu juga bisa dilakukan sama teman-teman di legal selain dari proses-proses persidangan gitu. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Oh, tadi kalau misalnya menjurus ke OJK, maaf. Kenapa OJK juga butuh? OJK itu kan ada fungsi mengatur tadi.
mengatur industri jasa keuangan. Jadi kan dia harus mengeluarkan produk-produk hukum tuh, peraturan OJK dan segala macamnya itu kan juga harus dikaji sama orang-orang yang paham sama hukum gitu. Segitu banyaknya peraturan OJK misalnya diserahkan ke lawyer juga over budgeting lagi nanti pasti. Makanya kenapa dibutuhkan orang legal di OJK itu sendiri. Itu sih. Ini pertanyaan gitu, Mas Peter. Lanjut Oke, aja. Mbak. Mbak Syifa, kemudian pertanyaan lanjut aja, Mbak. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana legal officer di pandemi ya? Ya, benar sekali itu, Mbak. Kalau di masa pandemi ini, kalau saya pribadi itu dikasih jadwal WFH, WFO. Jadi gantian, seminggu WFH, seminggu WFO. Cuman kalau pas kebetulan ada jadwal sidang, itu tergantung case-nya, Mas. Ada case yang dia menggunakan sidang online. Jadi bisa virtual, tapi ada juga yang harus datang ke pengadilannya. Nah, selama ini sih baru satu yang online, lainnya sih selebihnya masih offline, jadi harus datang ke pengadilan. Gitu. Memang kendalanya beberapa pengadilan itu ada yang dia ditutup karena hakimnya positif COVID, ada yang panitanya positif COVID gitu. Jadi kalau untuk pengadilan-pengadilan yang dia ditutup, memang proses sidangnya jadi ditunda gitu. Terus pertanyaan ketiga tadi, maaf Mas Jenur, apakah yang pertanyaan ketiga tadi pekerjaan itu udah sesuai apakah sama yang saya apa belum sekarang ya? itu sudah ya benar, soalnya kepribadian Mbak dan juga karir Mbak yang sekarang. Agak bingung jawabnya karena kalau disesuaikan sama background, alhamdulillah sesuai ya. Karena kan dari basic hukum terus jadi pengacara, jadi in-house lawyer itu sejalan memang. Gitu. Cuma kalau ditanyakan lebih dalam lagi, saya merasa memang untuk sekarang oke, kita belajar ini bisa menjadikan apa ya, ladang ilmu sama pengalaman untuk saya. Cuman untuk kedepannya mungkin nggak akan terlalu fokus sama dunia ini karena bisa dibilang cukup keras untuk seorang wanita ya. Mungkin karena saya kepribadian saya aja yang kurang cocok sama dunia hukum yang bisa dibilang ada dunia gelapnya tapi juga ada yang terang, jadi abu-abu gitu. Ini kayak memang agak susah kalau untuk pribadi saya berkarir terus-menerus di sini. Gitu. Itu sih. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang lebih ke cari pengalaman sama cari ilmu dulu aja. Gitu. Tuh, Mas. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Gimana Saudara Peter, apakah sudah menjawab pertanyaan Anda? Iya, sudah cukup saya terpuaskan dengan jawabannya. Maaf, maksud saya puas dengan jawabannya. Nggak apa-apa Peter. Thank you Peter. Oke. Terima kasih Saudara Peter. Thank you Mas Peter. Baik, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. Jadi teman-teman nanti boleh bertanya kalau tidak harus melalui langsung suara langsung, gitu. Bisa juga melalui mengetikkan pesan pada kolom pesan yang ada di Google Meet juga bisa. Ini kayaknya belum ada Mbak. Mungkin saya boleh tanya dulu nggak Mbak? Boleh Kira-kira. Mas, monggo. Oke. Terkait tadi legal awareness tadi Mbak ya, kan salah satu fungsi dari legal officer tadi kan memberikan sosialisasi. Jadi bagaimana sih agar pegawai juga stakeholder itu tetap kekeh, tetap teguh pendiriannya pada integritas yang mereka miliki dan juga untuk melindungi kredibilitas daripada perusahaan gitu Mbak. Oke lah, katakanlah sosialisasinya berhasil gitu Mbak. Tapi ternyata di prakteknya di lapangan misalnya ini contoh kasus ya, misalnya ada juga data yang oknum-oknum tertentu yang kayak tadi mungkin Mbak bilang nilap uang tadi atau seperti apa gitu. Nah, kalau hal itu terjadi, kira-kira apakah nanti itu akan tetap jadi tanggung jawab legal officer untuk membenahi mungkin oknum yang tadi sudah melakukan hal tersebut, atau itu nanti sudah jadi ranah legal yang lain daripada kasus tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Januar untuk pertanyaannya. Oke, kalau itu
memang ada unit khusus Mas, unit lain yang bertanggung jawab kalau misalnya udah terjadi fraud. Namanya kalau di kami itu business control gitu. Jadi kalau kalau legal officer memberikan legal awareness itu sebenarnya lebih ke sosialisasi aja peraturannya kayak gimana. Tapi untuk prakteknya seperti apa dan pertanggungjawaban kalau mereka melakukan pelanggaran itu nanti ada di ranahnya business control. Jadi dari business control ini dia semacam audit. Nah, jadi kayak auditor gitu. Dia mengaudit ini pegawai udah sesuai belum sama peraturan-peraturan internal baik internal maupun eksternal gitu. Kalau misalnya dia melanggar nanti sanksinya seperti apa itu nanti ada di ranahnya auditor. Gitu sih kalau di kami. Cuman memang biasanya kerjasama. Oke, terima kasih Mbak. Biasanya kerjasama antara dua unit itu dari legal sama regia business control. Business control. Oh, berarti tadi kerjasamanya antara kedua tadi Mbak, business control dan juga legal officer tadi. Oh, oke. Iya, betul. Baik Mbak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Iya. Oke teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mbak Helen nggak mau Saya nanya masih tuh. punya waktu. Ya, Helen mungkin. Helen? Cukup. Oke. Cukup. Oke Mbak, ini mungkin sudah nggak ada lagi yang akan bertanya Mbak. Jadi mungkin kita cukupkan sesinya untuk sampai sini. Namun sebelum tutup sesi, mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang hendak Mbak sampaikan untuk kita semua. Oke. Jadi kalau menurut saya sih ini ya mungkin dalam menjalani hidup gitu kita mungkin bisa punya mimpi gitu. Kita mungkin bisa menetapkan rencana dan mimpi setinggi-tingginya. Bahkan itu kan harus ya. Tapi setelah kita melakukan usaha semaksimal mungkin, itu udah ranahnya ada di Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi mau setinggi apapun mimpi kita, yang harus lebih kita tinggikan itu adalah Allah dan ridho dari orang tua. Itu aja mungkin Mas. Itu aja Mbak? Atau ada tambahan lagi mungkin? Nggak ada hubungannya sama ini ya, journey-nya lawyer ya. Ada Mbak, itu kan bagian dari perjalanan juga Mbak. Dan petualangan gitu. Oke, siap. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Mbak Syifa kami ucapkan yang sudah sempat dan juga menyempatkan diri untuk menyampaikan cerita dan juga petualangan lagi kan. Journey of in-house lawyer tadi, cerita sebagai pengacara perusahaan. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan diri untuk bergabung bersama kami untuk sembari mendengarkan informasi dan juga pengalaman dari Mbak Syifa tadi. Dan untuk informasi lebih lanjut, insya Allah nanti kami akan mengirimkan sertifikat kepada peserta dan juga pembicara. Ini Peter Dora kali pakai tualangan. Pembicara nanti dan juga untuk sertifikat nanti ditunggu saja. Nanti insya Allah akan kami kirimkan segera mungkin. Baik, cukup sampai sini pertemuan kita pada sore hari ini dan sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Makasih banyak Terima Syifa. kasih. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siva. Iya, sami-sami. Sehat selalu Mbak Syifa. Sehat selalu juga Mbak Helen dan teman-teman. Mbak Helen lagi sibuk apa? Lagi sibuk belajar. Allah belajar terus. Pusing aku.